Hai semuanya, kembali lagi di No Budget. Kali ini kita akan membicarakan tentang story. Apa itu sebuah story? Story di dalam sebuah film adalah alat penggerak yang membuat film itu berjalan. Jadi, ketika kalian menaruh sebuah story atau cerita di dalam sebuah film, maka film itu akan bergerak dengan sendirinya mengikuti alur sampai ke akhir gitu loh. Jadi bagusnya sebuah film itu tergantung bagaimana cara kita menentukan alur ceritanya. Bagaimana cara kita membuat alur cerita itu menarik di mata penonton, bagaimana cara kita membuat alur cerita itu menggugah perasaan penonton agar penonton ingin selalu mengikuti cerita itu terus sampai akhir dan tidak bosan di tengah jalan. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa cerita di dalam film itu sangat penting. Kalau kita ibaratkan cerita ini sebagai sebuah komponen di dalam piramid, maka cerita itu paling atas. Jadi paling penting dan paling utama. Nah, jadi buat yang mau mulai bikin cerita nih untuk film, sebelum kita mulai menulis cerita ini di dalam naskah, kita harus tahu apa itu yang membuat cerita itu menjadi sebuah cerita. Nah, contoh mudahnya adalah hero's story. Jadi ini adalah cerita seorang pahlawan. Nah, ini cerita seorang pahlawan ini biasanya kita temukan di legenda-legenda. Biasanya kita temukan di cerita-cerita rakyat atau cerita populer yang bahkan di dunia modern pun masih sering dipakai hero story ini. Jadi hero story terdiri dari 3 komponen, yaitu awal mula, masalah, dan pemecahan masalah. Dan ketiga komponen ini nanti dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kita bahas pertama awal mula dulu. Pada awal mula, kita perkenalkan karakter ini. Bagaimana sih ceritanya? Bagaimana dia bisa menjadi sebuah karakter? Bagaimana terbentuknya sebuah karakter ini melalui ceritanya? Bagaimana pergaulannya? Bagaimana kita memperkenalkan karakter yang kita bangun ini untuk penonton? Jadi itu di perkenalan pertama. Jadi kita harus tahu dulu karakter ini apa, masalah yang dihadapi dia apa, dan bagaimana perkembangannya melalui fase tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah problems, masalah. Banyak komponen yang bisa kita aplikasikan di masalah ini. Nah, salah satunya dan yang paling pertama adalah munculnya sebuah climax. Jadi kalau kalian mau bikin climax, mungkin awal-awalnya dulu. Climaxnya mau gimana? Cerita ini mau bertitik atas di mana? Paling tinggi masalahnya berada di mana? Kalau misalnya karakter kalian misalnya seorang satria atau dia seorang olahragawan, gitu kan? Jadi dia mengalami masalah. Contohnya dia tidak disetujui oleh orang tuanya, sampai diancam-ancam untuk tidak diakui anak lagi kalau dia mengikuti pertandingan ini, gitu kan misalnya. Jadi itu contoh klimaks pergulatan hidup dia, bagaimana seorang karakter ini menghadapi problem utama yang muncul di hadapannya. Jadi itu kayak halangan yang harus dilompati oleh seorang karakter itu. Kalau dia bisa melompati, maka cerita akan berjalan. Kalau dia nggak bisa melompati cerita itu, melompati halangan itu maksudnya, maka cerita tidak akan berjalan dan akan berhenti di situ. Itu bisa menjadi sebuah ending, dan aku nggak tahu ada film yang menggunakan hal itu, tapi biasanya mereka berhasil melalui rintangan itu. Dan kemudian setelah mereka melalui rintangan itu, biasanya mereka dihadapi dengan keterpurukan. Nah, keterpurukan ini masih bagian dari
bagian dari klimaks. Jadi setelah dia mengalami kejadian yang mungkin menggetarkan jiwanya atau bikin dia down, bikin dia jatuh, bikin dia putus asa, bagaimana cara komponen-komponen cerita kalian itu membuat karakter ini bangkit lagi. Apa motivasi karakter ini supaya dia bisa bangkit dan menyelesaikan petualangannya gitu. Petualangan yang sudah dia susun semenjak awal mula karakter ini diperkenalkan kepada penonton. Nah, ketika dia sudah bangkit, maka kita langsung masuk ke ending atau penyelesaian. Nah, di penyelesaian ini biasanya ada resolusi. Resolusi ini kita tunjukkan kepada penonton dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang kita tampilkan di depan penonton ini kita bisa selesaikan dengan bantuan karakter utama itu sendiri yang kita pakai untuk membuat cerita ini maju terus sampai ending, atau dengan bantuan yang karakter-karakter pendukung, karakter-karakter pendukung yang ada di cerita itu. Misalnya ibu, bapak, atau kerabat, saudara, teman-temannya, pelatihnya, segala macam. Dan pada saat terakhir ini harus ada resolusi dari sebuah cerita. Kalau misalnya cerita ini nggak mempunyai sebuah resolusi, dia tidak bisa dikatakan sebagai cerita yang utuh. Nah, kita nggak bilang kalau cerita yang utuh adalah sebuah film yang harus dibikin, karena ada beberapa instance di mana sebuah cerita ini bersambung ke bagian yang lain gitu. Ada juga filmmaker yang sengaja menyelesaikan cerita ini tanpa ada penyelesaian yang berarti kayak gitu. Jadi kita dibikin bertanya-tanya dan advance. Jadi untuk dasar kita nggak mempelajari hal itu. Tapi sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana mengakhiri sebuah cerita. Jadi ketika dia menyelesaikan sebuah masalah itu harus penyelesaian itu harus bersangkut pautan dengan masalah yang dia alami pada klimaks cerita, dan masalah pada klimaks cerita itu diselesaikan pada akhir bagian penyelesaian, fase penyelesaian dari sebuah cerita itu. Nah, ini kalau mau bad ending atau mau good ending itu tergantung kepada penulis cerita masing-masing, kepada filmmaker masing-masing. Tapi yang terpenting adalah membuat sebuah akhir dari saga, sebuah akhir dari cerita, story, petualangan yang dialami oleh karakter ini, sehingga ada titik akhir dari perjalanan yang kita mulai dari awal, dari titik perkenalan ini. Jadi itu adalah hero's story. Jadi kita lanjut kepada permasalahan yang dialami oleh karakter yang ada di dalam film. Karakter, contohnya karakter atlet gitu. Dia mengalami masalah yang manusia banget. Dia mengalami masalah yang benar-benar kita sebagai penonton bisa alami. Jadi itu membuat karakternya erat dengan penonton, dekat dengan penonton. Jadi kita bisa mengerti apa yang dirasakan oleh karakter itu. Kita bisa menjadi karakter itu. Tapi ini tidak berarti karakter itu harus menjadi penonton, tapi penonton bisa memvisualisasikan dirinya di dalam kondisi itu sebagai sebuah karakter itu. Permasalahan yang dihadapi oleh sebuah karakter ini harus permasalahan yang bisa kita mengerti sebagai manusia dalam otak dan di dalam imajinasi kita. Jadi itu saja perkenalan untuk menulis Writing 101. Kita namakan episode ini Writings 101. Pada awalnya kita ingin belajar basicnya dulu sebelum kita nanti belajar ke permasalahan yang lebih lanjut dalam menulis ini. Jadi kita punya di Kaliwood, kita punya penulis naskah. Dia berspesialisasi di penulisan naskah, jadi mungkin dia nanti bisa bantu soal menjelaskan tentang penulisan naskah ini lebih lanjut. Tapi sekarang kita cuma bicara soal basic-basicnya doang. Jadi ya sampai ketemu di episode selanjutnya, dan start writing your story right now. Bye.